Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ciladers semua. Oke, Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi Semoga selalu sehat ya wabarakatuh. di kondisi sekarang Selamat ini. siang. Walaupun masih di rumah aja, tapi Ya, tetap selamat semangat siang, dan tetap Ciladers sehat semua. ya. Oke, Jadi Assalamualaikum senang sekali di siang hari ini warahmatullahi kita wabarakatuh. bisa ketemu Selamat lagi nih siang. di live sharing Walaupun session masih di bareng rumah Cilat aja, Unisula, tapi yang tetap akan semangat dan tetap mengupas tuntas prosedur permohonan wisuda dengan penahanan ijazah. Nah, siang hari ini kita sudah ada tamu istimewa, yaitu Bapak Kepala UPT Pengembangan Bahasa Internasional Unisula atau Cilat Unisula, yaitu Bapak Muhammad Nur Zuhri, SPD MPD. Pak Zuhri, apa kabar siang ini? Alhamdulillah, kabar baik. Miss Nawang, bagaimana kabarnya? Luar biasa, alhamdulillah ya. Luar Jadi biasa. insya Allah di siang hari yang cerah ini ya, kita akan berbagi bersama nih dengan Pak Zuhri dan juga Ciladers semua. Bagi para calon wisudawan nih Pak Zuhri, sudah pada galau mungkin ini ya, karena sudah mendekati hari H, detik-detik penutupan. Nah, masih pada galau juga dengan bagaimana cara untuk tetap bisa wisuda walaupun TOEFL-nya itu belum lulus. Nah, nanti kita akan tanya-tanya langsung nih dengan Pak Zuhri di sini. Bagaimana cara-caranya dan juga tips dan triknya ya Pak Zuhri ya. Oke, siap. Oke, Kita nah akan kupas tuntas ya pada momen ini nanti, insya Allah nanti terkait dengan dan TOEFL, triknya ya utama Pak bagi Zuhri ya. mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang siap mau Oke, wisuda nah, tapi belum kupas tuntas ya. Jadi jangan Pada galau. momen ini nanti, Dan insya kalau Allah ada nanti jalan, terkait dunia dengan belum dan berakhir, triknya ya utama Pak bagi Zuhri ya. mahasiswa, Begitu. adik-adik mahasiswa yang siap mau wisuda Nah, tapi belum mungkin kupas kita bisa tuntas ya. mulai dulu Jadi dengan jangan syarat galau. ini nanti, wisudanya kalau nih Pak ada Zuhri. jalan, Kan banyak dunia tips dan belum berakhir, triknya ya Pak bagi Zuhri ya. mahasiswa, Begitu. adik-adik mahasiswa yang Itu terkait dengan sebenarnya tuh siap syarat TOEFL mau wisuda tapi belum wisuda itu seperti apa? kupas Mungkin kita bisa tuntas ya. mulai dulu Jadi dengan jangan syarat galau. ini nanti, wisudanya Dan kalau nih ada Mas Zuhri. jalan, Kan lulus, nah mungkin Mr. Zuhri bisa berbagi nih terkait dengan syarat nilai uji profisiensi bahasa Inggris ini di Unisula. Ya, baik. Jadi begini, Miss Nawang. Dasarnya kita ke dasarnya dulu gitu. Landasannya itu apa gitu ya. Jadi landasannya adalah SK Rektor, Surat Keputusan Rektor tahun 2010 tentang TOEFL. Ya. Jadi di situ diatur bahwasannya salah satu standar minimal kelulusan ya itu harus memiliki ya profisiensi bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL. Nah, begitu. Jadi sejak tahun 2010 itu kita officially ya resmi memberlakukan syarat adanya TOEFL sebagai kelulusan, sebagai syarat untuk mendaftar wisuda. Karena kita ini Universitas Islam Sultan Agung ya yang insya Allah kita sedang menuju World Class Islamic University dan menuju akreditasi ya unggul insya Allah ya, maka salah satu komponen yang tak terelakkan adalah terkait dengan kompetensi bahasa internasional. Nah, ini nanti akan dibuktikan dengan tes TOEFL itu ya, begitu Miss Nawang. Jadi gitu dasarnya ya. Berarti memang Unisula itu membekali para lulusannya dengan kompetensi bahasa internasional ya Pak Zuhri ya, yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL tadi, kepemilikan sertifikat TOEFL tadi. Kalau boleh tahu untuk nilainya sendiri, untuk dinyatakan lulus dari TOEFL itu untuk jenjang S1, mungkin S2 dan S3 itu seperti apa Pak Zuhri? Iya, jadi syarat minimal kelulusan ya untuk TOEFL itu untuk jenjang S1, D3, dan S2 adalah 450 ya. 450. Nah, kemudian untuk jenjang S3 program doktor nilainya adalah 500 ya. Ini sebagai tambahan S2 Magister Biomedik ya. Itu juga syarat minimal kelulusannya adalah 500 juga seperti program
doktor, begitu. Oke, baik. Jadi di sini untuk program D3, S1 dan S2 minimal Adalah 450 500 dan ya. untuk Ini program sebagai tambahan. doktor dan juga magister biomedik ya Pak Zuri ya, nilainya minimal 500. Nah, catat ya Ciladers, jadi itu adalah nilai minimal dinyatakan lulus. Nah, sekarang kalau misalkan nih Mister Zuhri sudah ujian berkali-kali, sudah pusing gitu ya, kayak saya udah ujian berkali-kali, itu bagaimana ya? Apakah ada way out atau jalan keluar gitu Mister Zuhri? Ada, tenang, dunia belum berakhir ya, dunia belum berakhir. Kalau sudah ujian tapi belum lulus, jangan khawatir ya. Heeh, Kita sudah apa ya, sudah, buatkan jalan gitu ya. Kita sudah buatkan jalan, buatkan sistem, yang terpenting adalah jalan itu dilalui, begitu. mhm. Jalan itu dilalui dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang berlandaskan atas budaya akademik Islami, insya Allah bisa sampai di tujuannya itu, gitu ya. Jadi begini, nanti kalau misalkan ya, sudah ujian kok belum lulus ya, kita berikan batas maksimal ujian, Oke. gitu. Nah, ada batas maksimal ujian. Nah, kalau misalkan nanti ya sudah memenuhi batas maksimal itu, kok ternyata belum lulus, nah kita bisa terbitkan surat keterangan pengganti sertifikat. Yang Oke. mana ini kedudukannya sama seperti sertifikat TOEFL, artinya sudah menggugurkan kewajiban, Berarti bisa begitu. dipakai Syarat TOEFL untuk ini ya, bisa dipakai untuk daftar wisuda juga ya, Sar, ya? iya betul, syarat Mmm, syarat TOEFL-nya sudah selesai, urusannya sudah selesai terkait dengan per-TOEFL-an itu, gitu. Jadi yang terpenting adalah, eee, komunikasi, tanyakan gitu. Misalkan nggak paham, eee, apa namanya, belum lulus, tanyakan caranya bagaimana, pelajari prosedurnya. Nah ini memang budaya literasi memang harus kita tingkatkan begitu ya. Kita sudah buatkan, apa namanya, buku manual dan juga mhm. terkait dengan aturan-aturan juga kita selalu sosialisasikan gitu ya. Nah itu kalau dipelajari insya Allah tidak ada kegalauan lagi gitu. Mau Iya, wisuda tapi belum lulus TOEFL, nah dunia belum berakhir, santai gitu ya, masih oke. ada jalannya gitu. Iya, jadi buat Ciladus juga kalau pengen tanya-tanya nanti bisa melalui bit.ly/tanya TOEFL ya. Jadi buat Ciladus semua yang ingin bertanya mengenai prosedur atau mengenai apapun yang terkait dengan TOEFL prediction yang ada di Cilat bisa tanya melalui bit.ly/tanya TOEFL ya. TOEFL-nya besar Iya, semua. Oke. Oh iya, oke. tadi Nah, ngomong-ngomong tentang ini Mister Zuhri, batasnya tadi mungkin ya. belum disebutkan ya Mister Zuhri? Iya, jadi begitu tadi ya, kalau misalkan sudah memenuhi batas maksimal kok belum lulus, berarti kita Mhm, terbitkan surat keterangan pengganti oke. sertifikat, yang itu sudah menggugurkan kewajiban, TOEFL-nya itu. Nah, Mhm. yang jadi pertanyaan adalah batas maksimalnya itu berapa gitu ya? Apakah Mhm mhm. 5, 10, 15, 20 begitu ya? Oh tidak, ya Oke. jadi kita sudah pertimbangkan betul, sudah pertimbangkan masak-masak, kemudian kita juga survei ke sana kemari, praktek di, tempat-tempat yang lain, di universitas yang lain begitu ya, kita studi banding ke sana kemari, dan juga kita melihat, apa namanya, status dari mahasiswa itu, apakah mahasiswa itu mahasiswa reguler atau pekerja, Mhm. atau mereka adalah para profesional yang sekarang, sedang menempuh studi lanjut, begitu. Nah, itu kita berikan batas maksimal kalau untuk Mhm. jenjang S1, D3, program reguler, kita berikan Mhm. batas maksimal 7 kali ujian. Nah, Oke. kenapa 7 kali? Kenapa 7 kali? Karena di sini mereka seharusnya sudah menempuh ujian 3 kali selama, mereka berada di semester 4. Jadi Mmm, semester 4 itu nanti ada tutorial TOEFL yang mana mereka
seharusnya sudah mendapatkan pretest, posttest, dan remedi, maka sudah ada ujian 3 kali, gitu. Nah, Oke. itu kita inline-kan dengan kategori yang kedua, Miss Nawang, ya. Kategori yang Apa itu, kedua Mister Zuri? adalah mahasiswa, ya, S1, S2 Mhm. yang, S2, S3, ya, yang mereka, notabene adalah para pekerja, para profesional. Jadi Oh, ya S1 ya ya kelas ya. karyawan misalnya nih, ya, Iya, misalnya yang kelas non reguler ya ceritanya ya? betul, iya. Kelas Mhm. yang, kelas extension, kelas Kelas non-reguler, eksekutif, kelas ya. eksekutif, kelas mitra, lah itu. Kelas Karena mitra, mereka adalah betul, ya. para pekerja yang memang mereka tidak mendapatkan, tutorial TOEFL di semester 4, begitu. Mhm. Nah, itu kenapa syarat untuk mereka jenjang S1 yang eksekutif mitra tadi ya, kemudian jenjang S2 dan S3 batas maksimalnya cukup 4 kali ujian, begitu. Oke. Karena tadi kalau yang reguler kan mendapatkan tutorial reguler di semester 4 ya, Sir, yang sudah ada Iya, 3 kali ujian. mhm, Nah, jadi bagi yang reguler, batas maksimal ujiannya adalah 7 kali, ya, tapi yang 3 kali itu sudah dihitung dari ketika mendapatkan tutorial di semester 4, begitu ya, Sir. iya, Tapi untuk yang program non reguler, jadi kelas eksekutif, kelas mitra, kelas karyawan, dan juga untuk program S2 dan D3, S2 dan S3, mohon maaf, itu juga maksimalnya adalah 4 kali ujian gitu ya, Sir, ya. Karena mereka tidak ada tutorial TOEFL yang di semester 4 itu ya, Sir, ya. iya, betul sekali. Oke. Iya. Oke, berarti tadi kalau sudah mendapatkan batas maksimal, sudah melampaui ini batas maksimal ujian, nanti tadi akan dikeluarkan surat keterangan dan surat keterangan itu bisa dijadikan untuk mendaftar wisuda ya, syarat wisuda ya, Sir. Iya, Nah, sekarang mhm. kalau misalkan nih, Sir, masih belum lulus TOEFL nih, waktunya belum nyanda gitu ya, Sir. Maksudnya kalau udah mepet nih. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak, Sir, nih prosedurnya supaya masih tetap bisa wisuda nih, Sir? Ya, masih bisa. Jadi misalkan nih, misalkan, "Waduh, saya belum lulus," Ya. saya belum lulus. Nah, itu jalan yang pertama. Terus kemudian jalan yang kedua, "Waduh, saya kok belum mencapai batas maksimal." Nah, gitu. "Ini gimana ya?" Mhm. Gitu ya. Terus Itu sedangkan ini bisa ujian dijadikan itu untuk mendaftar jadwalnya sudah padat wisuda ya, sekali syarat begitu wisuda ya. ya, Sir. Iya, itu. Nah, sekarang kalau Nah misalkan nah, nih, Sir, tenang, masih masih ada belum caranya, lulus masih TOEFL nih, ada waktunya jalannya belum begitu. nyanda gitu ya, Asalkan Sir, mau maksudnya kalau udah ikhtiar, insya mepet Allah ada nih. jalannya. Nah, Jalannya kira-kira masih ada apa? lagi. Kita fasilitasi ya, ya dengan cara Wisuda adik-adik gitu ya, mahasiswa Sir. Nah, dapat sekarang kalau misalkan nih, mengajukan Sir, tenang, masih masih ada belum caranya, lulus TOEFL nih, ada waktunya jalannya belum nyanda permohonan gitu. wisuda dengan penahanan ijazah, begitu. Jadi Oke. nanti ketika sudah ya mengajukan itu, nanti bisa kita aktivasi. Ya, jadi Oke. kita bukakan portalnya, tapi harus segera menyelesaikan tanggung jawab untuk TOEFL-nya, begitu. Oke, nah untuk Ya. permohonan wisuda itu sendiri, prosedurnya seperti apa sih, Sir? Mungkin pertama harus kemana dulu, kemudian habis itu apa dulu? Lah ini Cilades masih ada yang bingung juga nih, Sir, dengan prosedurnya Tanggung ini. jawab untuk prosedur TOEFL-nya, lengkapnya, begitu. Cilades, Oke, nah untuk adik-adik permohonan mahasiswa, wisuda itu calon sendiri, wisudawan, prosedurnya seperti apa Anda sih, Sir? bisa Mungkin pertama harus cek kemana lengkap dulu, secara lengkap kemudian di habis itu apa laman dulu? Lah ini Cilades. s.id garis miring permohonan wisuda, ya, s.id garis miring permohonan wisuda. Di situ sudah lengkap prosedurnya, bagaimana caranya, alurnya dari awal sampai akhir seperti apa, semua sudah ada. Termasuk juga template-nya juga sudah ada, bisa diunduh di situ, tinggal diedit, ya, diedit kemudian dilengkapi ya, kebutuhan tanda tangan, materai, kemudian nanti mengetahui kaprodi, Kaprodi, ya. ya, kaprodinya, ya, udah itu. Semua semua ada di situ alur prosedurnya, gitu ya. Jadi, kami
Cilat, Unisula, kita selalu standby. Kalau ada surat permohonan yang masuk, ya langsung kita aktivasi. Kita langsung gerak cepat, ya, biar adik-adik Ciladers semua bisa segera untuk mendaftar, gitu ya. Jadi ya, tim kami insya Allah, tim Cilat Unisula standby terus, insya Allah. Ya, kalau biasanya menjelang wisuda, menjelang penutupan itu kita standby sampai hampir 24 jam. Ya, kita istirahat itu hanya untuk sholat dan makan. Ya, sholat makan udah mantengin lagi, begitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, itu Ya, tadi mungkin ya. ini Jadi, bisa ini ya, Sir, saya bantu share screen ya untuk adik-adik ya, Ciladers. Nah, ini portalnya nanti sebentar. Sebentar. Oke. Jadi tadi untuk portalnya jangan lupa di s.id/, permohonan wisuda. Nah, ini saya izin share screen ya, Ciladers. Nah, nanti ketika dibuka akan muncul seperti ini. Jadi portal informasi permohonan wisuda dengan penanganan ijazah. Jadi di sini tadi sudah dikasih spoilernya oleh Mr. Zuhri, ini di sini sudah lengkap ya Mr. Zuhri. Bahkan nanti Ciladers bisa mengecek data permohonan wisudanya. Udah masuk atau belum nih? Sudah teraktivasi atau belum? Bisa sampai dicek di situ ya Mr. Zuhri. Nanti bisa klik di sini data permohonan wisuda. Nanti sudah bisa cek apakah sudah masuk, apakah sudah teraktivasi atau belum. Kemudian di sini sudah ada prosedurnya juga, dan nanti sudah ada prosedur untuk kasih spoilernya oleh yang ditahan. Di sini sudah lengkap ya Mr. Zuhri. Tapi harapannya jangan sampai ditahan. Oh, betul. Iya, gitu. Lah caranya bagaimana? Bisa enggak itu? Kok ya bisa. Jadi bisa. Jadi misalkan ya tanpa perlu ditahan, nanti meskipun sudah mengajukan itu bisa. Jadi begini ya, nanti Ciladers setelah ya mengajukan surat itu ya, yang terpenting adalah Ciladers kalian bisa ini mendaftar wisuda dulu. Gitu ya. Yang penting bisa mendaftar wisuda. Nah, biasanya ijazah itu tidak langsung diberikan ketika wisuda. Biasanya begitu ya, biasanya. Nah, masih ada jeda waktu sebelum ya, sebelum wisuda, artinya setelah penutupan pendaftaran itu tanggal 15 Maret nanti insya Allah rencananya itu sampai pelaksanaan wisuda kurang lebih ada waktu 10 harian. Nah, 10 harian itu digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk apa? Untuk ikut program, gitu ya. Untuk ikut program, ya bisa program only test, langsung ujian, atau program paket, ya paket pelatihan dan ujian, gitu. Jadi sudah terintegrasi, ada pelatihannya, ada ujiannya, gitu. Nah, kalau yang paket only test tadi, yang hanya ujian, bisa diakses di s.id/TTNR online. Only yang paket atau yang ujian? Oh maaf, yang paket bisa diakses di s.id/TTNR online gitu. Kalau yang only test langsung ujian bisa diakses di s.id/only test pakai T ya, only test TEST online gitu. Semuanya jadi satu. Gabung jadi satu begitu ya. Jadi di situ sudah ada programnya gitu. Jalurnya juga sudah ada, diikuti saja. Enggak usah galau Cilades ya. Ya, jadi kita berharap kalau Cilades ikut sistem yang sudah kami bentuk, kami bangun, jadi nanti tidak ada ijazah yang ditahan ya. Kenapa? Ya, karena nanti menjelang wisuda itu kita buka kelas banyak, kita buka ujian banyak, jadwal banyak. Ya, tinggal Cilades bisa manfaatkan atau tidak begitu ya. Gitu. Jadi nanti endingnya kalau tidak lulus ya berarti memenuhi batas maksimal ujian begitu. Namun sangat disarankan Cilades untuk mengikuti paket pelatihan dan ujian. Gitu. Karena biayanya lebih terjangkau, hitungannya lebih terjangkau dan sudah termasuk 4 kali ujian ya. Sebelumnya juga ada pembekalannya, 10 kali pertemuan. Jadi sebelum ujian sudah dibekali dulu tips dan triknya seperti apa. Oh, begini ya caranya ya mengerjakan ya. Oh,
seperti ini ya gitu. Sehingga nanti ujian sudah siap, sudah ready begitu. Pastinya lebih mantep ya ketika ujian ya, Sir, ya, karena sudah Iya. ada pelatihannya tadi ya. Oke. Karena ada proverb mengatakan a good preparation is a half work. Gitu ya. Jadi kalau Mhm. kita persiapannya matang itu sudah separuh perjalanan sendiri gitu. Separuh Oh, perjalanan tinggal menyelesaikan gitu, tinggal sedikit lagi gitu kan, gitu. Gitu. Jadi kita himbau Cilades bisa ikut program paket pelatihan plus ujian tadi karena biayanya lebih terjangkau dan ada subsidi juga, ada subsidi untuk kuotanya juga ya. Nanti Cilades bisa masukkan kode subsidinya begitu. Ya, di laman portal informasi semua sudah ada. Cara memasukkan subsidinya seperti apa, kode kuponnya, kemudian ketentuan programnya harus seperti apa itu sudah ada semua di situ. Ya. Oke. Jadi intinya tadi bagi Ciladers yang nanti mengajukan permohonan wisuda dengan penahanan ijazah, setelah itu gercep harus segera langsung daftar programnya ya, Sir ya, biar ijazahnya itu nggak perlu ditahan. Jadi sebelum wisuda itu sudah selesai TOEFL-nya, jadi tidak Iya. perlu ada penahanan lagi begitu. Sudah bisa diambil ijazahnya begitu. Dan tadi Iya. ada 2 program ya yang bisa Ciladers ikuti. Ada yang paket ya, paket pelatihan dan juga ujian, yaitu di s.id/TTNR online, dan ada juga yang hanya ujian saja, itu yang di s.id/only test online. Nah, di sini langsung dikepoin ya Mister Zuri ya buat para Ciladers ini, biar tidak ketinggalan kuotanya, tidak ketinggalan kloternya, karena ini akan kita buka untuk jadwal ujian yang berikutnya gitu. Jadi di bulan Maret ini insya Allah akan kita buka ini lagi ya Mister Zuri, nanti juga TTNR yang maraton lagi ya Mister Zuri ya. Betul, Jadi TTNR maraton TTNR itu maraton itu ya cukup 4 gimana tuh hari Mister saja Zuri? ya, cukup 4 hari Oh, saja. berarti benar-benar Jadi kilat ya maraton, ini ya. iya. Jadi untuk Iya. menyelesaikan tadi 10 kali pertemuan, ya 10 kali sesi pembelajaran, ya, dan 4 kali ujian. Oh ini 4, oh ini Oh. tangan saya kelihatan nih ya, 4 ya, itu hanya ditempuh dalam 4 hari saja. Loh bayangkan tuh. Jadi benar-benar Wah, kilat ngebut. khusus itu benar-benar. Iya, kilat khusus gitu ya. Kita fasilitasi dengan harga yang terjangkau, sangat terjangkau. ID untuk kuota gitu ya. Gitu. Jadi ditunggu saja nanti informasinya lebih lanjut ya di tadi atau Cilades bisa follow Instagram Cilat ya @cilat_unisula. Jadi untuk mendapatkan update terbaru kapan program untuk TTNR maraton tadi atau Oke, ya tadi Ciladers ya sambil menunggu ini Mister Zuri mungkin ada kendala. Nah, jadi jangan lupa tadi Ciladers untuk follow akun Instagramnya Cilat @cilat_unisula ya untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai program-program yang ada di Cilat, mulai dari program Only Test, program TTNR, dan juga Ciladers bisa menghubungi admin ya lebih lanjut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program atau jadwal-jadwal ujian yang ada di Cilat Unisula. Nah, jadi bisa juga tuh komen-komen ya di Instagram Cilat, nanti di situ juga akan dibalas oleh admin Cilat ya. Nah, jadi jangan lupa untuk segera follow akun Instagramnya Cilat @cilat_unisula. Nah, nanti dapatkan informasi terbaru terkait dengan jadwal ujian dan juga promo-promo juga yang ada di Cilat ya. Kita juga sering ada giveaway juga untuk program-program ujian, ada program TTNR juga. Jadi jangan lupa follow akunnya Instagramnya Cilat @cilat_unisula. Nah, ini Pak Zuri sudah bergabung kembali nih dengan kita. Nah, tadi ya. sampai mana ya Pak Zuri ya? Iya, jadi intinya Sampai informasi ini tadi. iya, heeh, jadi intinya adalah Cilades
Jangan patah semangat, ada jalan. Kita sudah buatkan jalannya, sistemnya, tinggal diikuti saja. Kalau misalkan butuh bantuan, butuh konsultasi, kita siap bantu. Kita siap bantu, kita berikan jalan yang terbaik ya. Jalan itu nanti insya Allah ya tetap selaras dengan prinsip-prinsip budaya akademik Islami. Kejujuran itu harus kita junjung tinggi, Miss Nawang, begitu. Betul, betul. Maka Setuju, setuju. kita betul ya, kita sistem ini kita buat sedemikian rupa agar Cilades tetap bisa memenuhi syarat minimal kelulusan tadi, TOEFL-nya, Mhm. namun dengan jalan-jalan yang diridhoi, insya Allah, begitu. Insya Allah. Ya, jadi biar berkah juga ya, Sir, ya, untuk kelulusannya ya, Sir, ya. Karena nanti kan Betul, ketika lulus dari Unisula, kan nanti ijazahnya akan digunakan untuk mungkin melamar pekerjaan, mencari nafkah kan seperti ya, Sir. Jadi iya, harapannya kelulusannya pun juga berkah, membawa ya keberkahan gitu betul. ya. Insya Allah, ya. Insya Allah. Jadi insya Allah nanti agama yes, prestasi oke. Insya Allah Oke, seperti Unisula itu. banget Iya, pokoknya ya. Nah, oke. jadi oke, tadi seru banget ya ngobrolnya dengan Mister Zuhri di sini. Tadi sudah berbagi terkait dengan syarat-syaratnya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan ya, Sar ya, dari kita ngobrol siang hari ini ya untuk Ciladers. Ya, Tadi untuk syarat nilai minimal kelulusannya, tadi untuk jenjang D3, S1 yang reguler, ya S1, S2 itu adalah 450. Nah, untuk mhm, jenjang S3 dan juga magister biomedik adalah 500 ya, Sar, untuk nilai betul. minimumnya ya. Iya, Nah, kalau misalkan sudah tes berkali-kali tapi belum lulus, nah tadi ada yang dinamakan batas maksimal ujian ya, Ciladers. Jadi untuk program S1 yang reguler, itu batas maksimal ujian adalah 7 kali ujian, dan 7 kali ujian itu dihitung dari tutorial TOEFL yang reguler di semester 4 ya. Jadi yang ketika Ciladres mengikuti di semester 4 itu nanti itu juga masuk dalam hitungan ujian. Nah, untuk program yang S1 non reguler, kemudian S2 dan S3, batas maksimal ujiannya adalah 4 kali, dan nanti setelah mendapatkan batas maksimal ujian ini, Ciladres akan mendapatkan surat keterangan pengganti sertifikat. Betul ya, Mr. Zuhri ya tadi ya. iya, Dan ini mhm, sudah bisa dijadikan sebagai tiket ya untuk mendaftar ke wisuda begitu. betul, Jadi sudah nilainya selesai, urusannya sudah selesai. betul. Terus tadi untuk prosedurnya bagi yang masih belum lulus TOEFL tapi ingin masih tetap ikut wisuda, bisa mengunjungi portal informasi permohonan wisuda dengan penandanan ijazah di s.id/permohonan wisuda ya, jangan lupa s.id/permohonan wisuda. Nanti bisa dicek untuk segala prosedurnya di situ, dan juga segera setelah mengajukan penandanan ijazah jangan lupa untuk mendaftar di program, baik itu program ujian maupun yang paket pelatihan dan ujian ya. Jangan lupa di portalnya s.id/TTNR online untuk paket pelatihan 10 kali pertemuan dan 4 kali ujian, dan di s.id only test online untuk yang ujian. Nah, ada yang kelewat nggak nih Mister Zuhri tadi kayaknya Iya, kesimpulannya nih? iya, alhamdulillah sudah tersebutkan semua tadi ya. Jadi jalur yang pertama adalah lulus Betul. TOEFL. Jalur yang kedua kalau belum lulus TOEFL bisa menempuh batas maksimal ujian ya. Hmm. Kalau itu belum ya, jalur yang ketiga adalah mengajukan surat permohonan wisuda dengan penandanan ijazah. Hmm. Ya, dengan catatan ya nanti Cilades bisa segera mendaftar program ya, baik itu langsung ujian maupun program paket pelatihan dan ujian. Nah, sehingga nanti saatnya wisuda ya sudah selesai tanggungannya, sudah lulus atau sudah mencapai batas maksimal. Sehingga nanti tidak perlu ditahan ijazahnya gitu. Nah, data ini akan terus kita update ya. Kalau nanti misalkan Cilades sudah mengajukan surat permohonan tadi, penahanan ijazah ya, namun di tengah jalan sudah lulus atau memenuhi batas maksimal, nggak masalah, nanti akan kita update data. Jadi jangan khawatir, data insya Allah akan terus kita update dan bisa juga dicek ya, bisa juga dicek, nanti akan kita informasikan cara pengecekan seperti apa, di mana, begitu. Oke. Ya.
Nah, tadi di portal informasinya tadi juga sudah lengkap ya Mr. Zuhri ya. Jadi para Ciladers kalau mau ngecek bisa di situ juga. Nah, mungkin kita perlu infokan juga nih Mr. Zuhri terkait dengan prosedur pengambilan ijazahnya Mr. Zuhri. Mungkin kan pada bingung ya ketika saya sudah memenuhi persyaratan nih, misalkan setelah mengajukan permohonan wisuda, setelah itu mereka langsung mendaftar program dan alhamdulillah misalkan tadi lulus atau mendapatkan surat keterangan. Nah, itu kan prosedurnya setelah itu seperti apa begitu, Mr. Zuhri? Nah, untuk prosedur itu nanti akan diatur lebih lanjut ya Mhm, melalui surat edaran. Nah, cuman kita berharap bahwasanya Ciladers sebelum wisuda itu sudah tuntas semua iya, TOEFL-nya betul. gitu. Nah, kalau sudah tuntas maka tidak perlu ditahan, itu tadi. Heeh, Jadi ijazah tetap diberikan gitu. Baik apa namanya, transkrip maupun ijazahnya diberikan, gitu. Ya. Nah, nanti setelah itu ya, setelah wisuda, ya atau setelah, ijazahnya diberikan, bagi yang sudah lulus TOEFL, kok ternyata setelah itu kok, ada yang lulus, ya nanti bisa diambil ijazahnya, ya. Bisa diambil, nanti akan kita tuangkan, kita atur, kita koordinasikan lebih lanjut dengan, eee bagian Biro Administrasi Akademik dan juga Bapak Wakil Rektor 1 terkait dengan prosedur lebih lanjut, gitu. oke. Ya, nanti juga dari admin juga akan memberikan surat keterangan ya Mr. Zuhri ya, bahwa yang bersangkutan sudah lulus begitu. Jadi tidak usah Ya, khawatir, nanti kita akan Cilat pasti akan membantu segala prosesnya. Jadi untuk Ciladers ya, segera aja untuk bisa menuntaskan kewajibannya ya. Jadi biar lega, biar apa, plong gitu ya Mr. Zuhri ya, tidak ada ganjelan, tidak ada tanggungan lagi terkait dengan persyaratan wisudanya begitu. Karena ini kan juga masih ada waktu ya Mr. Zuhri ya sebenarnya ya, masih bisa untuk mengejar terus begitu sebenarnya. masih ada waktu, bahkan sampai Mhm, pendaftaran ditutup, itu juga mhm, masih ada waktu tadi ya, betul betul. injury time, masih ada Ceritanya. waktu. Iya, Oke. oke. Ya, mungkin itu ada pertanyaan nggak ini ya dari Ciladers yang ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tadi Ciladers bisa di bit.ly garis miring tanya TOEFL, nanti akan kita balas satu persatu ya untuk pertanyaan dari Ciladers akan kita kupas tuntas juga, akan kita jawab supaya bisa lebih jelas ya terkait dengan informasi terkait dengan TOEFL ini begitu yang ada di Cilat. Nah, dan juga jangan lupa tadi untuk subscribe juga channel YouTube-nya Cilat Unisula ya, karena kita akan ada berbagai informasi melalui YouTube juga dan juga di Instagram-nya Cilat juga @cilat_unisula. Nah, jadi Ciladers biar nggak ketinggalan informasi ya. Jadi untuk subscribe akun-akun sosial medianya Cilat juga gitu. Mungkin dari Mister Zuri ada yang mau disampaikan sebagai penutup sesi sharing kita pada siang hari ini, Mister Zuri? Ya, bismillah, Cilades semua, adik-adik mahasiswa tetap semangat, ya tetap semangat. Ya, diikuti saja prosedurnya, jalannya. Insya Allah nanti akan sampai pada tempatnya. Jadi jangan Oke. khawatir, ya, jangan khawatir. Kita sudah ciptakan sistemnya, tinggal diikuti saja. Tetap semangat terus. Ya, Oke, tetap semangat terus ya, jadi jangan menyerah gitu ya. Oke, Ciladers, demikian live sharing session kita di siang hari ini dengan Bapak Kepala UPT Pengembangan Bahasa Internasional, Bapak Muhammad Nur Zuhri. Terima kasih banyak Bapak Zuhri sama-sama. sudah hadir di sharing session kita siang hari ini. Kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Ciladers di sini, akan berbagi lagi dengan topik yang tidak kalah menarik lainnya, yang tidak kalah informatif lainnya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel kita ya, Cilat Unisula. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.